Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai pengertian kajian memori. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Mega Rahayu dengan NPM 135, Putri Evita Alia Dwi Yuniar Maulida dengan NPM 152, dan Arfian Zulfia Isnaini dengan NPM 208. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sekilas mengenai memori. Buckley dan Bird dalam Suparmi 2010-290 mendefinisikan bahwa memori merupakan suatu kemampuan dalam menyimpan informasi dan menghadirkan informasi kembali. Memori adalah suatu sistem dalam penyimpanan dan juga suatu cara untuk mempelajari berbagai hal-hal yang baru. Suparmi 2010-290. Menurut Musen dan Rosenweig dalam Elita Ervani Mustikasari 2004-150, memori melalui 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Yang pertama, perekaman. Perekaman merupakan suatu pencatatan mengenai informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Yang kedua, penyimpanan. Menentukan berapa lama suatu informasi itu berada bersama kita, dalam bentuknya seperti apa, dan terdapat di mana. Yang terakhir ada pemanggilan. Di dalam bahasa sehari-hari dapat diartikan sebagai mengingat kembali, yaitu dengan menggunakan informasi yang telah disimpan. Menurut Chaplin tahun 2000 mengatakan bahwa memori adalah fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Memori memproses apa yang dilihat oleh makhluk hidup secara alami merekamnya. Pada saat makhluk hidup melakukan aktivitas, memori akan merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup tersebut. Akan tetapi, tidak semua aktivitas atau informasi dapat direkam dengan baik, melainkan hanya aktivitas atau informasi tertentu yang memiliki kekhasan atau yang sangat berkesan saja yang mampu direkam dengan baik. Menurut Dubai, Rodiger dan Tulving tahun 2007 mengatakan bahwa kajian konseptual perihal memori yaitu dengan merumuskan konsep inti ilmu pengetahuan memori, yang mana konsep tersebut dipilih oleh ketiga penulis sebagai konsep inti yang mengharuskan memiliki kriteria antara lain satu, terutama adalah konsep bukan metode, paradigma, eksperimental, hasil penelitian atau tujuan penelitian. Yang kedua, mencerminkan gagasan dasar ilmu pengetahuan memori sebagai penghargaan kepada disiplin tersebut. Lalu yang ketiga, orde pertama atau elementer dan bukan orde tingkat tinggi. Yang keempat, meskipun mungkin digunakan dalam bahasa alamiah atau psikologi awam, konsep tersebut perlu definisi yang tepat atau memiliki arti khusus dalam ilmu pengetahuan memori. Dan yang terakhir, meskipun mungkin digunakan terutama hanya dalam subdisiplin ilmu pengetahuan memori, namun diskusi oleh subdisiplin lain dipandang penting bagi pengembangan konsep itu dalam keseluruhan disiplin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah kajian memori. Menjelang pertengahan abad ke-19, keberhasilan ilmu eksperimental di bidang fisika dan kimia mulai menarik perhatian mereka yang berkecimpung di bidang perilaku atau behavior dan minda. Eksplorasi filosofi secara perlahan telah digantikan dengan studi empirikal oleh kelompok yang kemudian dikenal dengan nama psikolog eksperimental yang dipelopori oleh ahli psikologi Jerman Hermann Ebbinghaus pada tahun 1850 sampai 1909. Dialah yang pertama-tama berhasil membawa studi tentang memori ke laboratorium untuk dipelajari secara objektif dan kuantitatif. Dari penelitiannya muncul adanya dua macam memori. Satu, memori yang hidup singkat dan memori yang hidup lama. Dia dapati pula bahwa pengulangan membuat memori lebih panjang. Psikolog
Amerika William James tahun 1890-an kemudian mengembangkannya lebih lanjut dengan lebih menajamkan perbedaan antara memori jangka pendek yang disingkat memori pendek atau short memory dengan memori jangka panjang yang disingkat menjadi memori panjang atau long term memory. Memori pendek hanya berlangsung beberapa detik atau menit, seperti kalau kita melihat nomor telepon di buku lalu memakai nomor itu untuk menelepon. Sebaliknya, memori panjang berlangsung harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan bahkan bisa juga seumur hidup. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Mohon maaf bila kami masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.